Bab 1996. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hanya ada selusin orang yang tertinggal, Lu Chen, Yuli, 9 pembantu, dan 3 kapten legiun, semuanya berasal dari duel internal. Yuli sedikit sedih, dan ditekan oleh Ling Yi, menjadi orang pertama yang dieliminasi oleh fanatik legion. Selanjutnya, kedua kapten legiun menghadapi pelayan tersebut dan gagal. Keenam pelayan itu saling berhadapan, dan 3 orang dipromosikan. Pada akhirnya, Lu Chen naik ke panggung untuk menghadapi Kapten Dr. Su Fen. Begitu kelima naga itu keluar, penonton terkejut, dan arteri bela diri Su Fen ditekan oleh momentum itu sendiri. Arteri bela diri berbentuk naga, tanpa tingkatan atau tingkatan, sungguh langka. Putra ini telah membangkitkan 5 arteri bela diri. Sama seperti Raja Yuan, bakatnya sangat tinggi, dan dia bisa disebut arogansi yang tiada taraf. Di benua Yuan Wu, kebangkitan hingga 5 pembuluh darah naga sudah mencapai puncaknya. Tidak, seseorang di Istana Binatang Roh telah membangunkan 6 arteri bela diri. Apakah itu Ming Yue? Itu dia. Master Binatang adalah pengecualian. Seni bela diri dari Master Binatang berhubungan dengan binatang pertempuran, bukan kekuatannya sendiri. Ia pada dasarnya berbeda dari prajurit murni. Aneh, kenapa Beastmaster itu tidak berkompetisi? Pemimpin umat manusia memberikan izin bahwa Kaisar Miao dari Istana Binatang Roh dapat langsung memasuki Gua Rahasia Angin Spiritual, dan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar Kaisar Miao. Pemimpin umat manusia memiliki hubungan dengan Istana Binatang Spiritual, karena dia takut Raja Yuan akan menekannya, jadi kita perlu melindungi Kaisar Miao dari Istana Binatang Spiritual. Idiot, ada baiknya kamu mengetahuinya, jangan katakan itu. Hati-hati saat Raja Yuan mendengarnya, aku akan memotongmu. Di mana harus dipotong? Anda menebak. Di panggung tontonan, ada banyak raja sejati yang berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Faktanya, komentar tersebut sudah didengar oleh Raja Yuan. Namun, Raja Yuan masih duduk tegak, tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang membosankan di sekitarnya. Matanya tertuju pada 5 urat naga Lu Chen, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Alasan mengapa dia jatuh cinta pada Lu Chen adalah karena dia tahu bahwa Lu Chen, seperti dia, telah membangkitkan 5 arteri bela diri dan juga seorang jenius yang tiada taraf. Sebagai arogansi tiada taraf, ia secara alami harus menghancurkan arogansi tiada taraf yang sama untuk membuktikan dirinya sebaik mungkin. Dan Lu Chen belum menjadi raja sejati, tanpa dukungan kekuatan raja sejati. Seni bela dirinya lebih lemah dari dia, dan ketika dia menghadapi Lu Chen, dia pada dasarnya pasti menang. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah kuning sedang berdiri di balkon besar di lantai atas pagoda Changyuan. Anak ini, seperti Yuan Fang, juga telah membangkitkan 5 arteri bela diri, dan dia juga seorang jenius yang tiada taraf. Sayang sekali anak ini belum menjadi raja sejati. Yuan Fang akan menggunakan anak ini sebagai batu loncatan. Sungguh menyebalkan, umat manusia akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya, dan ia hancur begitu cepat. Sungguh disayangkan bagi umat manusia. Jika putra ini dibudidayakan, dia pasti akan menjadi Raja Yuan kedua di masa depan, dan menjadi elit tertinggi umat manusia. Tetapi raja ini berjanji kepada Yuan Fang bahwa jika dia memiliki kinerja yang lebih luar biasa di Universitas di Miao tahun ini, dia akan diizinkan masuk ke peringkat pertama inti tingkat tinggi. Bagaimana mungkin raja ini tidak membicarakannya? Tapi seorang jenius yang langka dan tak tertandingi telah menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang, bagaimana raja ini bisa menanggungnya? Tuanku, apakah Anda ingin melanggar aturan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan seorang jenius yang tiada taranya bagi umat manusia? Pria parubaya itu menatap 5 urat naga Lu Chen, wajahnya sangat sedih, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, pria parubaya itu teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, melihat ke jendela di lantai paling atas. Benar saja, ada sosok dengan aura menakutkan di jendela, juga melihat ke alun-alun utama. Ups, dia juga menyadarinya, kuharap dia tidak main-main. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menjadi lebih khawatir, hanya ada sedikit talenta yang tiada taranya dalam umat manusia. Jika mereka semua terbunuh, umat manusia tidak akan memiliki masa depan. Saat ini, kompetisi di arena telah usai, seni bela diri Su Fen jauh lebih buruk daripada Lu Chen, dan dia tidak bisa bersaing dengan Lu Chen.
Orang-orang dari di Miao Yuan langsung melepaskan ikatan arena, dan Lian Jin mengumumkan bahwa Lu Chen telah menang. Kakak senior Lu Chen, Wulong Wumei benar-benar kuat, bahkan jika itu menghancurkan Raja Yuan, itu tidak akan menjadi masalah. Lian Jin tertawa, kamu juga raja sejati yang baru, tapi ronde pertama sudah selesai, kenapa kamu tidak bermain? Lu Chen bertanya seperti ini. Raja ini telah memasuki rumah Zongzu, jadi kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar Kaisar Miao, kamu masih bisa memasuki gua rahasia Ling Feng. Lian Jin tertawa lagi, sayang sekali, aku masih berharap bisa bersaing denganmu. Lu Chen menghela nafas, sedikit tidak senang. Tanpa diduga, setelah Lian Jin memasuki Zongzu Mansion, dia akan mendapatkan hak istimewa sehingga dia bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar di Miao. Jika tidak, jika mereka bertemu di atas ring, dia akan langsung membunuh seni bela diri Lian Jin dan mengubah Lian Jin menjadi orang yang tidak berguna. Lu Chen keluar dari ring, hanya untuk melihat Wan Yan kembali. Ups, aku lupa kamu belum berkompetisi. Sepertinya namamu tidak terbaca di daftar lotre. Lu Chen menamparkan kepalanya dan mengatakan ini pada Wan Yan. Saya telah memasuki rumah Zongzu, dan saya sudah menjadi anggota ras manusia tingkat tinggi. Saya tidak perlu bersaing untuk mendapatkan bakat, dan saya juga memenuhi syarat untuk memasuki gua rahasia Ling Feng. Kata Wan Yan, aku akan pergi, peraturan Kaisar Miao Yuan sangat ketat, tetapi istana Zongzu sangat longgar. Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan menyesal, jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya membuka mulut dan meminta Do Wang untuk merekomendasikan seluruh pasukan ke rumah Zongzu. Bosnya agak aneh. Seluruh pasukan dimasukkan ke dalam Do Wang, jadi mengapa tidak menjadi gila? Wan Yan tertawa, lalu berkata, orang yang bertanggung jawab atas rumah Zongzu melihat bahwa aku adalah raja sejati tingkat rendah, dan mereka tidak mau menerimaku. Do Wang baik lembut maupun keras, memaksaku ke tangannya, memaksa dia untuk mengisi namaku di daftar rumah Zongzu, sehingga aku bisa masuk. Pergi. Petik 2. Pokoknya, jika kamu masuk, itu bagus. Lu Chen mengangguk, lalu mengirimkan transmisi suara ke Wan Yan, mulai sekarang, saya akan mengawasi Lian Jin di rumah Zongzu, memeriksa detailnya, mencari tahu petunjuknya, dan segera menghubungi saya. Ya, juga, kamu adalah laki-lakiku, Lian Jin harus waspada terhadapmu, kamu harus bertindak diam-diam, jangan biarkan dia mengetahui tujuanmu. Jangan khawatir, aku akan berpura-pura menjadi pemula dan membiarkan dia mengambil tindakan pencegahan terhadapku. Hati-hati, Lian Jin sekarang adalah Raja Sihe yang sebenarnya, dia 3 kali lebih tinggi darimu, dan kekuatan tempurnya tampaknya tidak buruk. Ini bukan momen kritis, jadi, jangan bertarung dengannya. Tahu, saat Lu Chen dan Wan Yan berkomunikasi secara pribadi, kompetisi putaran kedua dimulai. Dalam putaran kompetisi ini, tidak ada bibit kaisar lainnya, dan mereka semua adalah anggota inti dari Legiun Fanatik, yang setara dengan ujian timbal balik internal. Setelah beberapa putaran kompetisi, sebagian besar tersingkir, dan hanya 4 yang lolos ke semifinal, Lu Chen, Sangguan Jin, Ru Hua dan Ling Yan. Begitu lotre keluar, Sangguan Jin dan Ru Hua dipanggil, dan mereka berkumpul untuk berkompetisi. Duel pencaksilat Sangguan Jin dan Huaru berlangsung sangat seru hingga penonton pun bertepuk tangan. Seni bela diri Ru Hua seperti palu perang yang sangat besar. Setelah bertarung dengan pedang raksasa Sangguan Jin selama puluhan ronde, kekosongan itu meledak dan cincin itu bergetar. Pada akhirnya, pedang raksasa adalah yang paling kuat, dan itu menekan palu perang itu ke tanah. Ru Hua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pertandingan selanjutnya adalah duel antara Lu Chen dan Ling Yan. Segera setelah kompetisi dimulai, keduanya ditarik keluar dari pembuluh darah bela diri mereka oleh suatu kekuatan. Lu Chen secara alami memiliki 5 pembuluh darah naga, dan pembuluh darah bela diri Ling Yan adalah panah spiritual. Lu Chen, kami menyadari bahwa kami belum pernah berkompetisi sebelumnya. Kekuatan tempurmu selalu sangat kuat, dan aku tidak berani membandingkannya denganmu. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang berbeda membandingkan arteri bela diri, bukan kekuatan tempur. Lagi pula, kamu belum menjadi raja sejati, dan aku sudah menjadi raja sejati kedua. Ketangguhan seni bela diriku sendiri akan mengalahkanmu beberapa blok. Ling Yan terkekeh dan berkata mati seperti ini. Xiao Mian, ayolah, cepat ambil keputusan, aku harus buru-buru ke pertandingan berikutnya.
Lu Chen tersenyum. Ambil panahku. Kehendak Lingyan bergerak, dan panah spiritual di belakangnya tiba-tiba berbalik, dan panah itu diarahkan ke Lu Chen, dan ditembakkan secepat kilat. Mengaum. Di antara 5 urat naga, Yun Longmai mengeluarkan raungan, mengulurkan cakarnya, dan mengenai panah roh, dan menekan panah roh dari udara ke atas ring. Terlebih lagi, urat naga awan hanyalah sekelompok awan kuning halus, yang tidak akan melukai urat bela diri lawan. Jika Yan Longmai bergerak, Lingyan akan sengsara, dan panah roh pasti akan terbakar, dan mungkin tidak ada gunanya. Dengan baik, Lingyan terkejut sesaat, dan wajahnya menjadi gelap. Saya pikir panah spiritual dan vena bela diri saya berada di peringkat teratas di langit, dan saya bisa melawan Lu Chen dengan lusinan gerakan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat bertahan dalam satu gerakan sama sekali. Dalam duel pencaksilat, selama salah satu pihak kalah berarti siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Lu Chen Seng, Lian Jin tidak mempersulit Lu Chen, tetapi mengumumkan kebenarannya. Setelah babak semifinal, final akan segera tiba. Lu Chen akan berhadapan dengan Sang Guan Jin. Aku tidak punya apa-apa untuk dicoba denganmu, jangan menolak, ayo cepat selesaikan. Di atas panggung, kompetisi telah dimulai, tetapi Lu Chen tidak bergerak, dan mengatakan ini kepada Sang Guan Jin. Lu Chen, aku masih ingin mencoba, bisakah urat pedangku melampaui urat nagamu? Sang Guan menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Pembuluh darah pedangmu sangat kuat, tetapi kamu hanya memiliki satu pedang. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Wulong? Lu Chen memutar matanya ke arah Sang Guan Jin, dan berkata dengan marah, ayo cepat, aku sedang terburu-buru, dan aku akan memasuki masa retret setelah menyelesaikan kompetisi besar di Miao. Nyatanya, dia bisa mengerti maksud Sang Guan Jin. Sang Guan ingin mengalahkannya dan mengambil tempatnya dalam pertarungan melawan Raja Yuan. Tapi apakah itu mungkin? Raja Yuan tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki arteri bela diri yang kuat, karena Raja Yuan lah yang telah membangkitkan 5 arteri bela diri. Selama pertempuran di lembah Benlei, visi yang didukung oleh Raja Yuan adalah proyeksi dari 5 arteri bela diri. Hanya dia yang memiliki peluang 50% untuk menang melawan Yuan Wang, dan Sang Guan pasti akan kalah jika dia naik. Maka urat nagamu akan terkena urat pedangku. Ekspresi Sang Guan Jin membeku, urat pedang di punggungnya bergetar, dan dia tiba-tiba menebas Lu Chen. Bunuh urat pedangmu. Dengan pemikiran di benak Lu Chen, Yun Longmai dan Soul Dragon Mai bergerak bersama, bergegas menuju meridian pedang yang terpotong. Ledakan. Pembuluh darah pedang menebas salah satu cakar vena jiwa naga, dan terdengar suara ledakan yang tumpul, seolah-olah suara retakan itu berasal dari jurang neraka, yang sangat tidak menyenangkan. Cakar itu langsung hancur dan berubah menjadi gumpalan udara hitam, tapi diserap kembali oleh pembuluh darah jiwa naga. Sementara urat pedang terus terpotong, ia memotong cakar Yun Longmai, dan cakar yang patah juga berubah menjadi awan kabut, yang diambil kembali oleh Yun Longmai. Pembuluh darah pedang memotong 2 cakar, dan tidak dapat dipotong lebih jauh lagi, karena masing-masing digenggam erat oleh cakar Yun Longmai dan Soul Longmai lainnya. Kekuatan kedua urat naga dengan tepat menekan salah satu urat pedang, membuat denyut pedang tidak dapat bergerak. Namun, cakar Yun Longmai dan Soul Longmai yang patah terlahir kembali dalam sekejap, dan dengan cepat tumbuh, utuh seperti sebelumnya. Dengan hanya 2 urat naga, kamu bisa menahan urat pedangku. Jarak antara aku dan kamu agak jauh. Sang Guan Jin menghela nafas dan harus mengaku kalah. Lu Chen Seng, dengan pengumuman Lian Jin, pembatasan ring dicabut, dan kompetisi berakhir. Final Kaisar Miao yang baru dipromosikan telah berakhir, tetapi final kompetisi besar Kaisar Miao baru saja dimulai. Di babak final, orang kuat yang dikirim Pagoda Changyuan datang untuk menguji pemenang final. Artinya, berduel pencaksilat dengan pemenang, untuk menguji seberapa kuat bakat sang pemenang. Faktanya, Raja Yuanlah yang muncul untuk melawan Lu Chen. Raja Yuan bukanlah orang yang menaati aturan. Bahkan jika Lu Chen tersingkir lebih awal, dia masih memiliki alasan untuk mengejar Lu Chen untuk berduel. Sebelum pertandingan final dimulai, Raja Qi memimpin tim penjaga ke arena. Setiap penjaga memegang kotak brokat dan mengikuti Raja Qi ke tempat istirahat bibit kaisar yang berpartisipasi untuk membagikan hadiah kontes bibit kaisar. Seluruh di Miao yang mengikuti di Miao Grand Competition akan mendapatkan medali giok yang merupakan tiket masuk ke gua rahasia Ling Feng.
Selama Kaisar Miao yang dipromosikan dalam kompetisi akan diberikan hadiah berbeda sesuai dengan kinerja. Mereka yang lolos ke babak kedua akan mendapatkan kotak brokat yang lebih kecil. Mereka yang lolos ke babak ketiga akan mendapatkan kotak brokat yang lebih besar. Analoginya, semakin banyak jumlah putaran promosi, semakin besar pula kotak brokatnya. Pada akhirnya, hadiah Lu Chen adalah kotak brokat terbesar. Lihat, betapa bagusnya itu. Lu Chen langsung membuka kotak brokat, dan juga tercengang saat itu juga. Sesuatu adalah hal yang baik, tetapi bagi orang lain itu adalah sampah. Di dalam kotak brokat itu, ada 1000 pelet raja sejati 9 pola. Pil Jiwen Zhenwang, pil terbaik di kota Zhongzhou, di luar sangat mahal, dan Anda mungkin tidak dapat membelinya. Hanya Kaisar Miao Yuan yang mendapatkan manfaat ini. Bahkan Pagoda Changyuan mungkin tidak memiliki cukup pelet raja sejati 9 pola. 1009 pola pelet raja sejati sudah cukup untuk membantumu mengumpulkan kekuatan Liu He dan menjadi raja sejati. Bahkan, kamu masih memiliki sisa untuk digunakan di alam raja sejati. Raja Qi terkekeh, dan memperkenalkannya dengan fasih, seolah-olah dia menganggap Lu Chen sebagai orang udik dan belum pernah melihat Wang Dan yang asli. Kalau begitu, itu benar-benar hal yang bagus. Lu Chen mengangguk tak berdaya, jika tidak, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda tidak menyukai hadiah dari Kaisar Miao Yuan? Dia bahkan tidak sopan sedikit pun. Selain itu, pil Jiwen Zhenwang memang merupakan ramuan terbaik di benua tengah, digunakan untuk mengembangkan jenius seni bela diri, dan merupakan sumber daya yang besar bagi umat manusia. Hanya saja hal ini sudah ketinggalan zaman baginya, dan tidak menarik perhatian. Lu Chen membuka cincin luar angkasa berisi serba-serbi, dan dengan santai melemparkan kotak itu ke dalamnya. Kotak itu akan berdebu selama bertahun-tahun. Yang lain juga membuka kotak brokat, dan ada juga pil Jiwen Zhenwang yang berbeda. Ekspresi mereka lebih tenang daripada Lu Chen, dan mereka lebih baik dalam berpura-pura daripada Lu Chen, tetapi pada akhirnya mereka diam-diam melemparkan kotak brokat itu ke dalam cincin interspatial yang berisi serba-serbi, masuk ke dalam. Lu Chen, pertandingan final akan segera datang, dan itu akan menjadi Raja Yuan. Kalian memang memiliki 5 arteri bela diri, dan Raja Yuan juga memilikinya. Kalian berdua adalah jenius yang tiada taraf. Tetapi pembuluh darah bela diri Raja Yuan sangat agresif, tetapi raja ini melihat bahwa pembuluh darah nagamu tampaknya tidak terlalu agresif. Kamu ditakdirkan untuk kalah dalam persaingan dengan Raja Yuan. Terlebih lagi, ranah Raja Yuan jauh lebih tinggi dari milikmu, dan ketahanan seni bela dirinya juga lebih kuat dari milikmu. Kamu pasti akan kalah. Sebaiknya kamu memikirkannya. Saran yang kuberikan padamu sebelumnya adalah berpura-pura cucumu menerimamu, dan mungkin kamu bisa lepas dari cengkeraman Raja Yuan. Jika kamu bisa keluar dari tubuhmu, maka pelet raja sejati 9 pola akan berguna. Jika tidak, jika kamu dibuat tidak berguna oleh Raja Yuan, sumber daya apapun tidak akan berguna bagimu. Raja Qi membujuknya seperti ini lagi, tidak ingin melihat Lu Chen jatuh. Setiap orang memiliki 5 arteri bela diri, siapa yang takut pada siapa? Lu Chen menolak kebaikan Raja Qi, dan bertanya lagi, apakah seni bela diri Raja Yuan memiliki kekurangan? Serangan tinggi, pertahanan rendah, saya tidak tahu apakah itu sebuah kekurangan. Raja Qi berpikir sejenak, lalu berkata, namun, serangan tinggi dapat menggantikan pertahanan yang rendah. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Bagaimana serangan seni bela diri Raja Yuan? Lu Chen bertanya lagi. Serangan energi, Qi Wangdao. Serangan energi, itu. Lu Chen menamparkan kepalanya, ekspresinya menjadi serius. Serangan jarak jauh. Benar, ini mirip dengan Jianxiu itu, tapi Jianxiu jauh lebih buruk dari dia. Yuan Wang menggunakan pedang, yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seni bela dirinya juga merupakan jenis serangan jarak dekat. Tapi dia sebaliknya, seni bela dirinya adalah serangan jarak jauh, siapapun yang menghadapi seni bela dirinya akan menderita. Aku telah menyaksikan beberapa duelmu. Pembuluh darah nagamu menggunakan cakar, yang merupakan serangan jarak dekat. Kamu mati melawan Yuan Wang. Raja Qi menghela nafas dan berkata demikian. Yah, aku baru akan mengetahuinya setelah pertarungan. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Lu Chen memandang Raja Qi dan tersenyum penuh arti. Dalam duel seni bela diri sebelumnya,
semuanya bersaing dengan saudara-saudaranya, dan mereka tidak putus asa, dia terus mengeluarkan air. Kekuatan sebenarnya belum terungkap, dia masih menyembunyikannya, dan dia akan melepaskan semuanya setelah konfrontasi dengan Yuan Wang. Hanya saja seni bela diri Raja Yuan merupakan serangan jarak jauh, yang sedikit mengejutkannya. Serangan jarak jauh sulit untuk dilawan, yang membuat pusing kepala. Misalnya, Ling Yan baru saja membangunkan arteri bela diri, Lu Chen dapat menanganinya dengan santai. Jika Ling Yan telah membangunkan 5 anak panah dan menembakkan 5 anak panah sekaligus, akan sangat memusingkan untuk memikirkannya, dan Lu Chen pasti tidak akan menang dengan mudah. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, jadi terserah kamu. Raja Qi tidak tahu bahwa Lu Chen memiliki begitu banyak barang, jadi dia hanya bisa menghela nafas seperti ini. Pertandingan final akan segera dimulai, mohon undang Raja Yuan. Pada saat ini, Lian Jin berseru, dan seseorang terbang keluar dari platform pengamatan, itu adalah Yuan Wang. Yuan Wang dengan tenang mendarat di atas ring, menarik dan mengesankan, dan mendapat tepuk tangan dari penonton. Yuan Wang tampan, aku belum pernah bertemu lawan, siapa yang tampan kalau tidak tampan. Namun, dia terlalu kejam, dan tak seorang pun yang menghadapi seni bela dirinya akan berakhir dengan baik. Apakah orang yang tidak beruntung yang menghadapi Yuan Wang hari ini? Pasti Lu Chen, yang nomor 1 di antara bibit kaisar baru. Seseorang yang membangkitkan 5 arteri bela diri pada dasarnya adalah seorang jenius yang tiada taraf. Lawan yang dicari Raja Yuan adalah Lu Chen. Terakhir kali, ada juga Kaisar Miao yang telah membangunkan 5 arteri bela diri, tapi sayangnya dia terlalu lemah dan dihapuskan oleh Raja Yuan. Yuan Wang terlalu kuat, talenta tak tertandingi lainnya jauh dari lawannya, dan Lu Chen ini juga sama. Sayang sekali, seorang jenius tak tertandingi lainnya akan dihapuskan. Mari kita berdoa untuk Lu Chen. Lebih baik berduka. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi di tempat kejadian, tidak ada yang optimis tentang Lu Chen, dan mereka semua percaya bahwa Lu Chen sudah mati. Benar saja, setelah Yuan Wang melambai kepada penonton di atas panggung, ia mulai memilih lawannya. Mata Raja Yuan mula-mula tertuju pada Sangguan Jin, lalu dia tersenyum menghina, menggelengkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Lu Chen dari dekat. Menurut Dou Wang, salah satu tukang reparasi pedang Lu Chen sangat kuat, atau dia juga seorang jenius yang tiada taraf. Tapi dia melihat seni bela diri Jian Xiu, itu hanya pedang besar, bukan 5 pedang. Sejak saat itu, dia tidak tertarik pada perbaikan pedang. Tapi yang tidak dia ketahui adalah arteri bela diri Sangguan Jin itu istimewa. Tidak peduli berapa banyak arteri bela diri yang dia bangun, semuanya bergabung menjadi satu meridian pedang. Selain itu, semakin banyak pembuluh darah bela diri yang terbangun, semakin besar pembuluh darah pedang. Faktanya, Sangguan Jin telah membangunkan 5 arteri bela diri sejak lama, tetapi orang luar tidak dapat melihatnya. Faktanya, Sangguan Jin adalah seorang jenius tersembunyi yang tiada taranya. Jika bukan karena jenius yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa memotong cakar naga dari pembuluh darah naga Lu Chen sama sekali, dan bahkan memotong 2 di antaranya. Itu kamu, ayo. Raja Yuan menatap Lu Chen dan berkata dengan tenang. Ini aku, itu benar. Lu Chen tertawa, melompat dan langsung menuju ring. Sebelumnya, ketika Raja Yuan melirik ke arah Sangguan Jin, Lu Chen masih ketakutan, takut Raja Yuan malah ingin macam-macam dengan Sangguan Jin. Lu Chen, tahukah kamu apa imbalannya jika memenangkan pertandingan final? Kata Yuan Wang. Aku tidak tahu. Jika Anda memenangkan pertandingan final, menurut latihan kompetisi besar di Miao, Pagoda Changyuan dapat menjanjikan permintaan kepada Anda. Raja Yuan berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi menurut catatan sejarah, tidak ada kaisar baru Miao yang pernah memenangkan pertandingan final, termasuk raja ini. Siapa lagi yang lebih berbakat dari Yuan Wang? Lu Chen terkejut. Pemimpin umat manusia, kata Yuan Wang. Pemimpin umat manusia juga merupakan jenius tiada taraf yang telah membangkitkan 5 arteri bela diri. Lu Chen bertanya lagi, benar? Wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi dari wilayahku saat itu, dan seni bela dirinya jauh lebih tangguh daripada raja ini. Wajar jika raja ini kalah darinya, kata Yuan Wang. Lalu kenapa dia tidak menghapusmu? Lu Chen bertanya seperti ini. Apa katamu? Ekspresi Raja Yuan sedikit berubah. Maksudku, kamu punya kebiasaan menghapuskan di Miao, kenapa para pemimpin umat manusia tidak?
Lu Chen tersenyum. Raja adalah raja, dan pemimpin adalah pemimpin. Jangan membicarakan hal-hal secara bersamaan. Raja Yuan sedikit kesal, Lu Chen ini benar-benar tidak tahu cara berbicara dengan benar. Bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan di depan umum? Mengapa pemimpin umat manusia bisa mengabaikan kelakuanmu? Lu Chen tidak berniat melepaskan Raja Yuan, dan terus bertanya. Selama kamu cukup kuat, para pemimpin umat manusia akan mengabaikanmu. Yuan Wang tidak menjawab secara langsung, tetapi menjawab dari samping, dan itu cukup jujur. Kekuatan apa yang cukup kuat? Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah mungkin melakukan apapun yang kamu inginkan dengan menjadi raja super sejati? Tidak, itu adalah kekuatan di medan perang. Raja Yuan berkata lagi, selama kamu bisa berdiri sendiri dalam pertempuran di medan kabut darah Shuro, maka kekuatanmu akan cukup. Berapa banyak orang di umat manusia yang bisa berdiri sendiri? Lu Chen bertanya lagi, hanya dua, yang satu adalah pemimpin umat manusia, dan yang lainnya adalah raja. Yuan Wang berkata dengan bangga. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk. Jika kamu sudah dewasa, mungkin kamu bisa melakukannya juga, tapi kamu tidak punya kesempatan. Raja Yuan memandang Lu Chen dengan ringan, seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan berkata dengan suara rendah, raja ini suka menjadi pemimpin dan tidak suka memiliki pesaing, jadi terima saja nasibmu. Saya kebalikan dari Anda, saya suka memiliki pesaing, sehingga saya bisa berkembang. Lu Chen tersenyum dan berkata, ada pepatah mengatakan sulit menjadi gemuk hanya dengan makan. Saya ingin menjadi gemuk, tetapi saya tidak ingin menjadi kurus. Oke, mari kita mulai, raja ini memberitahumu terlalu banyak omong kosong dan membuang banyak waktu. Segera setelah Raja Yuan mengangkat tangannya, seseorang menekan tombol daya arena untuk menyalakan kekuatan arena dan memasuki babak final. Saat berikutnya, arena ditutup oleh masker gas, dan kekuatan khusus muncul, mencabut arteri bela diri keduanya. Ho 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 ho. Kelima naga itu bernyanyi bersama, melonjak dan mengepung Lu Chen. Bang 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 bang. Kekosongan itu meledak, dan 5 totem muncul di belakang Raja Yuan. 5 urat naga, merah, biru, kuning, hijau dan hitam, 5 warna cahaya. 5 totem, emas, coklat, biru, ungu dan abu-abu, 5 warna. Saat itu, di atas ring stage, cahayanya bersinar terang, penuh warna dan mempesona, mengejutkan penonton. Pembuluh darah naga, pembuluh darah bela diri yang langka, bakatnya pasti sangat tinggi. Jika kamu terus berlatih, mungkin kamu akan tumbuh dewasa. Sayang sekali kamu bertemu raja ini, kamu tidak punya kesempatan. Raja Yuan menatap ke 5 urat naga, menggelengkan kepalanya sedikit, mengangkat tangannya, dan 5 totem di belakang punggungnya bergetar. Cahayanya melonjak, menunjukkan tanda-tanda. Serangan yang samar, arteri bela dirimu juga bagus, dan totem 5 elemen semuanya terbangun. Emas, kayu, air, api, dan tanah saling menahan satu sama lain, mentolerir segalanya, dan menghancurkan segalanya. Sayangnya 5 elemen adalah akhir, tidak ada elemen ke-6, meskipun bakatmu tinggi, itu juga pada akhir. Lu Chen juga menatap ke 5 totem, tersenyum tipis, 5 urat naga tidak lagi berenang, tetapi naik tegak, merendahkan, mengesankan seperti pelangi, mengabaikan rakyat jelata. 5 naga mati. Raja Yuan melihat ke 5 urat naga, tersenyum, dan berkata, raja ini sebaiknya mengingatkanmu, tahukah kamu aturan pertandingan final? Bukankah sama dengan acara lainnya? Kata Lu Chen. Tentu saja berbeda. Raja Yuan terkekeh, dan berkata, peraturan pertandingan final didasarkan pada raja ini. Jika raja ini mengatakan ini sudah berakhir, maka itu sudah berakhir, dan jika belum berakhir, itu belum berakhir. Siapa yang membuat peraturannya? Lu Chen mengerutkan kening. Rajaku. Yuan Wang tersenyum lagi, melirik ke platform tontonan, dan berkata, Du Wang mengusir orang yang mengendalikan penutupan ring, dan sekarang dia mengontrol ritme pertandingan final, tetapi ketika kompetisi berakhir, hanya raja ini. Itu terserah kamu. Pertandingan terakhir ini, apakah ini situasi kematian tanpa akhir? Lu Chen juga melirik ke platform tontonan, dan melihat Do Wang juga mencibir padanya. Melihat ekspresi Do Wang, dia berharap dia akan mati lebih cepat. Dulu, raja ini akan memilih beberapa bibit kaisar berbakat untuk dimainkan bersama di pertandingan final, tapi hari ini hal itu tidak diperlukan lagi.
Arteri bela diri Anda cukup kuat dan bakat Anda cukup besar untuk menarik perhatian para pemimpin umat manusia. Biar ku beritahu, hari ini adalah hari terakhir bagi pemimpin umat manusia untuk menguji raja ini. Selama raja ini menghapuskanmu, dia akan menjadi kebanggaan umat manusia yang tak tergantikan. Pada saat itu, pemimpin umat manusia harus memenuhi janjinya kepada raja ini dan membiarkan rajaku naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kamu adalah batu loncatan raja ini. Nasibmu ada di tangan raja ini, dan kamu tidak bisa mengubahnya. Raja Yuan memandang Lu Chen dengan jijik, mengabaikannya, dan berkata dengan arogan, "Ayo kita lakukan, wilayahku lebih tinggi dari wilayahmu, jadi kamu bisa menyerang lebih dulu. Nasibku selalu ada di tanganku sendiri, dan kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengendalikannya." Lu Chen juga melirik Raja Yuan dengan pandangan menghina, dan berkata, "Namun, terima kasih telah mengizinkan saya mengambil langkah pertama." Setelah selesai berbicara, dengan pemikiran di benak Lu Chen, 5 urat naga meraung serempak, dan segera melancarkan serangan, langsung menuju ke 5 totem. "Nak, aku minta maaf atas kecerobohanmu jika aku tidak meledakkanmu." Raja Yuan tersenyum, dan 5 totem di punggungnya bersinar terang, dengan energi yang besar, semuanya ditujukan ke Yanlong. Dia tidak meminta Lu Chen untuk bergerak sama sekali, tetapi memancing Lu Chen untuk menyerang terlebih dahulu, menurunkan pertahanan Lu Chen, dan kemudian memusatkan tembakan untuk menghancurkan Yanlong, menghancurkan barisan Lu Chen terlebih dahulu. Pada saat ini, Yunlong Mai tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan awan kuning tebal, langsung menutupi seluruh arena. Awan kuning ini memiliki nafas naga dan mengandung energi yang kuat. Mereka tidak bisa dihilangkan di arena tertutup. Mereka semakin banyak berkumpul, sehingga mustahil untuk ditembus oleh penglihatan. Bahkan Yuan Wang, Raja Super Sejati, tidak dapat melihat menembus awan naga yang begitu kuat dengan penglihatannya. Tidak dapat menembus awan naga, tidak dapat melihat 5 urat naga, 5 totem kehilangan target, dan tidak dapat melancarkan serangan energi sama sekali. Pada saat itu, Raja Yuan menyadari bahwa Lu Chen tidak sembrono, dan dia secerdas hantu, jadi dia tidak bisa dibodohi sama sekali. Dia mengira dia menipu Lu Chen, namun nyatanya dia menipu dirinya sendiri, karena Lu Chen menggunakan tipuannya untuk mendatanginya. Itu hanya awan naga belaka, apakah sulit mengalahkan raja ini? Raja Yuan mendengus, membuka matanya, dan melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam Long Yun. Aku melihat Yunlong masih memuntahkan awan dengan putus asa, sementara naga api, naga petir, dan naga beracun semuanya bergegas menuju salah satu dari 5 totem. Jika kamu ingin membakar totem, tidak ada pintu. Raja Yuan melihat niat Lu Chen, dan segera mengumpulkan totem 5 elemen untuk pertahanan, tetapi tiba-tiba teringat apa yang hilang, naga awan, naga api, naga petir dan naga racun, hanya ada 4 naga, dan 1 lagi. Pada saat Raja Yuan terkejut, seekor naga jiwa hitam tiba-tiba muncul di samping Raja Yuan, membuka mulutnya dan memuntahkan aliran udara hitam, langsung menutupi Raja Yuan. Ups, Yuan Wang tidak berjaga-jaga, tapi tertangkap basah oleh naga jiwa, dan tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Sialan, serangan jiwa. Benar sekali, ini adalah serangan jiwa unik dari Vena Naga Jiwa. Jika Raja Yuan mengambil tindakan pencegahan, kekuatan Vena Naga Jiwa tidak akan bisa mendekati Raja Yuan sama sekali. Namun, Raja Yuan mengaktifkan pikirannya, mengendalikan pertahanan 5 elemen totem, dan memperhatikan pergerakan 3 naga api, guntur, dan racun. Pikirannya benar-benar terganggu, dan dia langsung merindukan jiwa naga. Bagaimana dia bisa dengan sengaja menjaga dari serangan jiwa? Begitu mereka bertarung, mereka benar-benar dijungkir-balikan oleh Lu Chenyin. Ini adalah kompetisi seni bela diri, tetapi kamu memiliki tubuh Raja Yin Ben, kamu hina dan tidak tahu malu. Raja Yuan sangat kesal, nafasnya segera meledak, dan energi sejatinya meningkat, seketika menghilangkan serangan jiwa naga jiwa. Dan pada saat ini, 5 totem diserang oleh 3 naga. Ketiga naga itu menyemburkan api naga, guntur naga, dan racun naga satu demi satu, dan 5 totem juga diaktifkan pada saat yang sama, meluncurkan pertahanan energi satu demi satu. Totem 5 elemen, emas, kayu, air, api dan tanah, yang ditembakkan adalah energi 5 atribut. Naga guntur dan racun naga disemprotkan ke depan, dan terkena 4 energi emas, air, api, dan tanah, dan dihancurkan dalam kehampaan. Namun api naga yang datang dari belakang bertemu dengan energi kayu,
dan langsung membakar energi kayu tersebut menjadi bola api, dan seluruh sisa api mengenai totem kayu tersebut. Pada saat itu, totem kayu itu menyala dan langsung terbakar. Sialan, nak, alihkan perhatianmu ke totem kayu raja ini, kamu benar-benar licik. Raja Yuan mengerutkan kening, dan dia dipukul terus-menerus, yang membuat wajahnya semakin marah. Dan saat berikutnya, totem air menyemburkan energi air, dan segera memadamkan awan naga di totem kayu tersebut. Totem kayu itu berhasil diselamatkan, tetapi selalu tersulut oleh api naga, dan kerusakannya tidak ringan. Itu tercela dan tidak tahu malu, dan sangat licik. Bagaimana kedengarannya Raja Yuan berbicara tentang dirinya sendiri. Bawahanmu Do Wang telah mengendalikan organisasi arena dan membuat peraturannya sendiri. Bukankah itu tercela? Kamu bilang biarkan aku bergerak, tapi saat aku bergerak, kamu tiba-tiba melakukan serangan balik dan terang-terangan menggali lubang. Bukankah itu tidak tahu malu? Kalau soal kelicikan, lupakan saja. Semua orang di dunia tahu bahwa kamu licik, dan jika kamu punya nyali untuk mengatakan sesuatu tentang orang lain, tidakkah kamu ingin malu? Kamu telah membunuh terlalu banyak Kaisar Miao dan menghancurkan terlalu banyak masa depan umat manusia. Kamu adalah sampah yang hina, tidak tahu malu, dan sangat licik. Lu Chen tersenyum sepenuh hati, dan tawa menyebar ke seluruh alun-alun besar. Saat itu, penonton terdiam, bahkan tidak berani berbicara. Karena apa yang dikatakan Lu Chen benar. Sebelum Yunlong menyemprotkan awan naga, semua orang melihat semua yang ada di atas ring, dan Lu Chen hampir tertipu oleh Yuan Wang. Hanya saja Lu Sensin percaya pada omong kosong Raja Yuan dan menggunakan Long Yun untuk menutupi target totem 5 elemen, yang membuat tipuan Raja Yuan bangkrut. Mengenai pembunuhan Kaisar Miao oleh Raja Yuan, sudah lama diketahui bahwa itu adalah tindakan tercela dan tidak tahu malu, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Lu Chen, kamu telah berhasil membuatku marah, dan akhir hidupmu akan menyedihkan. Sindiran Lu Chen membuat Raja Yuan semakin kesal. Segera, dia menggunakan pikirannya untuk mengarahkan totem api untuk melepaskan energi api khusus, dan dengan cepat membakar semua awan naga di atas ring. Awan naga terbakar habis, dan penglihatan itu berangsur pulih. Baru pada saat itulah penonton melihat pertarungan sengit di atas ring. 5 pembuluh darah naga bertarung dengan 5 totem, yang penuh kegembiraan. 5 urat naga menyemburkan api naga, guntur naga, racun naga, awan naga, dan jiwa naga. 5 elemen totem memancarkan energi emas, energi kayu, energi air, energi api, dan energi bumi. Totem api menggigit Yunlong dengan erat, mencegah awan naga Yunlong menyebar. Totem emas itu menatap naga beracun itu, mencegah racun naga itu menyemprot ke totem air. Totem bumi menjerat naga api untuk mencegah naga api membakar totem kayu. Totem air bertarung dengan Brontosaurus. Dan totem kayu itu bertarung melawan jiwa naga. Biarkan aku pergi, urat naga Lu Chen bukanlah jarak dekat, tapi jarak jauh. Dia menyembunyikannya sebelumnya, dan tidak membiarkan pembuluh darah naganya melepaskan pertarungan sama sekali, yang membutakan semua orang. Duel seni bela diri, keunggulan jarak jauh, kali ini Raja Yuan telah bertemu lawannya. 2 elemen dari totem 5 elemen telah ditekan, cukup bagi Raja Yuan untuk meminum sepoci. 2 baris manakah yang tertahan? Api naga mengalahkan kayu, racun naga mengalahkan air. Pernahkah kamu melihat totem kayu menghindari api naga, dan totem air menghindari racun naga? 5 pembuluh darah naga sepertinya tidak ada yang bisa ditahan. Apakah totem 5 elemen pasti akan kalah? Itu belum tentu benar. Alam Raja Yuan jauh lebih tinggi daripada alam Lu Chen, dan kegigihan totem 5 elemen jauh lebih kuat daripada 5 urat naga. Tidak mudah untuk kalah. Saat itu, Raja Yuan berpartisipasi dalam kompetisi besar di Miao untuk pertama kalinya, dan pemimpin umat manusia secara pribadi pergi untuk mengujinya, dan duel seni bela diri dalam pertandingan itu sangat seru. Tanpa diduga, konfrontasi antara Raja Yuan dan Lu Chen akan lebih intens kali ini, dan ini bisa digambarkan sebagai kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Belum pernah ada bibit kaisar baru. Dalam kompetisi seni bela diri, Lu Chen adalah satu-satunya yang bisa membawa Yuan Wang begitu lama. Petik 2. Sebelumnya, saya tidak optimis terhadap Lu Chen, tapi sekarang saya sedikit optimis. Aku juga, penampilan Lu Chen terlalu mencolok. Lu Chen, ayolah, bergembiralah, Raja Yuan. Di alun-alun,
Banyak penonton yang dikejutkan oleh duel di arena dan bersorak satu demi satu. Beberapa orang optimis terhadap Raja Yuan, sementara yang lain optimis terhadap Lu Chen. Di tempat peristirahatan di Miao, seluruh pasukan fanatik terkejut dan gembira saat melihat kemampuan urat naga bos mereka. Sebelum pertandingan final, kelima urat naga semuanya diserang dengan cakar naga, yang merupakan penampilan jarak dekat yang tepat. Tapi tidak ada yang mengira bahwa 5 urat naga juga bisa menyerang dari jarak jauh, dan kekuatan serangannya tidak setinggi 5 elemen totem, yang benar-benar membuka mata. Bos benar-benar tahu cara menyembunyikan kekuatannya, dan dia terus menyembunyikan kartu trufnya sampai dia menghadapi Raja Yuan. Sungguh mengejutkan, sembunyikan dengan baik, jika tidak, jika Raja Yuan mengetahuinya sebelumnya, bagaimana dia bisa mengejutkan Yuan Wang. Pembuluh darah naga bos memiliki kekuatan seperti itu, cepat atau lambat Raja Yuan akan dikalahkan, dan mati dengan kebencian. Yuan Wang juga sangat kuat. Jika bos ingin memenangkannya, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Tidak apa-apa jika kamu bisa menang, tidak peduli berapa lama. Benar, sebelumnya aku khawatir bos tidak akan mampu melawan Raja Yuan, tapi sekarang aku akhirnya lega. Sejak saat itu, Legiun fanatik terus berdiskusi, dan hal itu cukup menggembirakan. Namun, ada 3 perempuan yang tidak seoptimis lainnya, melainkan khawatir. Putri, Anda telah membangunkan 6 arteri bela diri, bisakah Anda mengalahkan Raja Yuan? Tidak, arteri bela diri Master Binatang itu berhubungan dengan binatang perang, jadi tidak cocok untuk duel seni bela diri. Jika aku pergi melawan Yuan Wang, aku pasti akan kalah. Melihat 5 elemen pembuluh darah bela diri Raja Yuan, saya menyadari bahwa hanya pembuluh darah naga Lu Chen yang merupakan musuh Raja Yuan, setidaknya 2 totem melawan Raja Yuan. Jika Raja Yuan kalah dalam duel Wumai, apakah dia akan marah karena malu dan melanggar aturan serta menyerang Lu Chen? Yuan Wang bahkan telah mengendalikan penutupan arena. Dia hanya ingin melawan Tuan Muda selamanya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan mengabaikan peraturan dan melakukan sesuatu pada Tuan Muda sendiri. Kekuatan tempur Raja Yuan terlalu kuat, dan Lu Chen belum menjadi raja sejati, jadi aku khawatir dia tidak akan menjadi tandingan Raja Yuan. Jika Tuan Muda bertarung dengan Raja Yuan, Tuan Muda membutuhkan aku dan Raja Ling. Arenanya dibatasi, dan masker udaranya sangat kuat, mengisolasi energi dari dunia luar, dan masih di tangan Dou Wang. Xiao Wan dan aku tidak bisa membantu Lu Chen. Jika perlu, kami akan merobek masker udara itu. Bagaimana cara merobeknya? Bunuh Raja Pejuang. Sangat sulit untuk dikalahkan. Saya punya cara. Petik 2 petik 2. Waner, Ming Yue, dan Linghua mengobrol dengan suara pelan, membuat rencana, dan bahkan membawa Sangguan Jin dan Fei Long kemari. Saat ini, di atas ring, duel pencak silat telah mencapai tahap pijar. Lu Chen telah mengetahui kelemahan totem 5 elemen, dan dia mencoba yang terbaik untuk memerintahkan Yanlong dan naga racun untuk menyerang totem kayu dan totem air. Raja Yuan juga tahu bahwa totem kayu tidak bisa terkena api naga, dan totem air tidak bisa diracuni oleh naga, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghindari Yanlong dan naga beracun, dan membiarkan totem lain menjerat Yanlong dan naga beracun. Sejak awal duel, pertarungan selalu menjadi serangan utama Lu Chen dan pertahanan utama Yuan Wang. Raja Yuan memiliki 2 arteri bela diri yang tertahan, jelas sedang ditekan dan dipukuli, dia pasti dirugikan, dan pertempuran condong ke arah Lu Chen. Jika bukan karena alam Raja Yuan jauh lebih tinggi daripada alam Lu Chen, dan kegigihan totem 5 elemen lebih kuat dari 5 naga, Raja Yuan mungkin telah jatuh. Aku tidak menyangka urat nagamu bisa menyerang dari jauh dan dekat. Raja ini melakukan kesalahan. Raja Yuan tahu bahwa dia telah dibodohi dan sangat marah. Karena penampilan Lu Chen sebelumnya, 5 urat naga menyerang dengan cakar, yang murni jarak dekat. Baru sekarang saya tahu bahwa pembuluh darah naga Lu Chen belum menunjukkan kekuatan penuhnya sama sekali, dan mereka telah sepenuhnya membodohinya. Dan dia tidak mempersiapkannya, dan dia tidak punya rencana. Pembuluh darah naga Lu Chen akan mengacaukannya setelah pertarungan seperti itu. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia bisa membuat beberapa persiapan pencegahan sebelum naik ke panggung, jadi dia tidak akan dibuat berantakan oleh Lu Chenyin. Kamu baru tahu sekarang, sudah terlambat. Lu Chen tertawa gembira. Bukankah Yuan Wang Anda sangat kuat? Anda bersikeras menggunakan Laosu sebagai batu loncatan. Jika Laosu tidak mengganggu Anda, siapa yang Anda intimidasi?
Dari segi kekuatan arteri bela diri, tentu saja arteri bela diri berbentuk naga adalah yang terkuat. Meskipun arteri bela diri 5 elemen Raja Yuan kuat, dia pandai berurusan dengan orang lain, tetapi jika dia ingin berurusan dengan pewaris 9 naga, dia akan merasa sangat sedih. Karena itu, Lu Chen tidak pernah khawatir di Miao Dabi akan kalah. Jika ada kekhawatiran, setelah Yuan Wang kalah, dia akan menggunakan kekuatan tempurnya untuk bertarung. Tapi Lu Chen sudah siap. Meskipun dia tidak menjadi raja sejati, pedang ketujuh Zantian pada dasarnya dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi kekuatan tempurnya pasti tidak bisa dianggap remeh.